Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mozaik, miras, obat-obatan seks dan zat adiktif. Dan kita sudah sampai kepada episode yang Sembilan. ke-9. Luar biasa. Ya, Sam, bagaimana Sam? Hari ini kita masih dalam momen-momen merayakan ulang tahun, happiness, kebahagiaan yang kita mau share ya. Gimana Sam? Ya. Jadi kali ini kita mau sharing yang bener-bener gembira ya. Kita ceritanya akan bahas tentang perjalanan Papi deh. Perjalanan Papi menghadapi sampai saat ini musuh terbesarnya kalau kita bisa bilang ya. Karena ini nggak mudah ngelewatin hal ini dan perjalanannya sangat luar biasa karena saya juga ikut perjalanan ini tahun lalu dan mari kita mulai aja langsung ya. Oke. Kita sering tahu dengar nih kalau misalnya orang berbuat baik, biasanya hidupnya akan baik, mulus, luar biasa, perjalanan mulus, tapi ternyata pada kenyataannya nggak juga ya. Tahun lalu itu salah satu tahun terberat. Kita bilang, bagi saya sih salah satu yang terberat tahun lalu. Dan apalagi yang ngalamin, tahun lalu Papi kena vonis Cancer. Ya, bisa cerita sedikit? Ya, kalau ingat itu, semua itu bermula di tahun 2018. Saya sakit yang sepertinya nggak sembuh-sembuh ya, di lambung terus sakit-sakit. Dan akhirnya tanggal 12 September tahun 2018, di hari ulang tahun, ya masuk rumah sakit Sam. Itu pertama kalinya masuk rumah sakit di hari ulang tahun, di usia saya yang ke-59 tahun. Dan ingat hari itu Joshua datang bawa kue, cuman kita tiup aja lilin, setelah itu dibawa pulang kuenya karena nggak boleh makan. Dan dari situ periksa dokter, tidak ada sembuh-sembuh, terus berulang-ulang sampai ke tahun 2019. Itu peristiwanya sekitar awal April ya, awal April didapati ada kelainan di darah dan disimpulkan harus lakukan PET scan. Dan tanggal 4 April 2019 hasil PET scan keluar dengan vonis dari dokter berkata bahwa saya terkena kanker kelenjar getah bening. Wah, itu rasanya kayak gimana pertama kali dengar vonis itu? Wah, jujur Sam, hari itu sepertinya semua dunia runtuh Sam. Sepertinya impian-impian harus cepat-cepat ditutup saja dulu. Dan hari itu Papi masih ingat sekali sih, 4 April 2019, Papi harus batalkan semua jadwal tugas, pelayanan, dan juga beberapa pertemuan yang Papi sudah janji hadir. Dengan sambil menangis gitu Sam, tulis di HP, mohon maaf saya tidak bisa ini karena saya akan menjalankan sebuah journey yang saya tidak tahu, cuman saya hanya berharap dan percaya saja kepada Tuhan. Dan 4 April itu vonis itu keluar. Terus tanggal, Papi masih ingat sekali Sam, tanggal kamu sebenarnya mau ikut temenin Papi karena kita akhirnya putuskan ambil second opinion ke Kuala Lumpur untuk mencari pendapat lain dari dokter. Dan hari itu kamu sudah ada janji dengan teman, kamu mesti ada acara ya. Dan Papi masih ingat sih, hari itu kamu berkata, kamu pahlawan Pi, kamu pejuang. Kamu pernah lalui banyak hal dan aku percaya kamu bisa lalui ini juga. Ya kata-katamu itu sesuatu yang sampai hari Papi masih catat di HP Papi. Dan Papi masih ingat sekali kita hari itu berdoa secara keluarga kumpul. Ya Papi masih ingat sih Joshua, dia kan orangnya nggak bisa mengungkapkan perasaan. Tapi Papi tahu dia ungkapin di tangan, ketika kita gandengan tangan, tangannya selalu usap-usap tangan Papi. Papi tahu, itu bahasa kasih dia. Grace ya di tengah dia itu, dia sampai nggak bisa ngomong, dia diam. Papi ngerti lah, ungkapan kasihnya ya dia dengan diam. Kalau kamu ya dengan perkataan, kamu pejuang Pi. Kalau Mami di tengah senyumnya ada tangis sih, Papi lihat, Papi tahu sekali ada kesedihan dan kita tidak mengerti sama sekali. Dan hari itu tanggal 7 April kamu berangkat dengan teman-teman kamu dan tanggal 8 Papi sama Mami sama Joshua
kita ke Kuala Lumpur ya untuk second opinion, dan sampai di sana dilakukan bone marrow, jadi sum-sum tulang belakang diambil untuk dicek, dan hasilnya positif mantle cell lymphoma stadium 4, Sam. Ketika dengar kata itu, Sam, aduh, hati itu udah nggak tahu apa, Sam. Cuman ada satu yang kuat di sini ya, ketika dokter berkata harus kemo Pamul 6 kali, terus ada kuat di sini, udah lakukan aja. Dan Pak bilang, dok bagaimana kalau hari ini? Dokter bilang, udah nggak bisa, udah siang, besok aja. Jadi tanggal 14 April kalau nggak salah, itu Papi kemo pertama. Dan mulailah perjalanan journey bersama dengan Tuhan di masa-masa itu. Tapi ada satu yang luar biasa sih yang menguatkan Papi sih ya. Di tengah masa itu, kadang-kadang muncul pemikiran berkata gini loh, kita ini udah lakukan banyak hal, kita tolong orang, kita melayani, ya kita lakukan banyak hal. Tapi why me? Kadang-kadang muncul pertanyaan kenapa saya gitu. Dan saya merasa selama ini saya sehat, Papi sehat, tapi tiba-tiba stadium 4 gitu. Dan itu seringkali jadi seperti tekanan tersendiri gitu. Tapi Papi bersyukur sih di tengah itu semua ada banyak teman-teman, sahabat, teman gereja, hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang yang mendoakan, ya, telepon dan kata-kata yang menguatkan itu muncul. Dan satu yang menghibur, menguatkan sekali adalah ketika tanpa kita tahu, anak-anak Rumah Damai, Sam, angkatan-angkatan yang dulu-dulu semua sampai yang sekarang yang terakhir, mereka bahkan bikin sebuah grup. Namanya kalau nggak salah grupnya The Colonel, The General. Jadi grup itu mereka bikin dengan satu tujuan adalah Save Papi. Dan hari itu mereka masukkan ke Facebook, ya Save Papi kalau nggak salah. Ya, ada tulisan seperti itu. Dan mereka tahu bahwa pengobatan kemo ini biaya besar. Dan terus terang ya, kita juga ngalami saat-saat harus berjuang ketika bill itu datang, tagihan itu datang dan harus dibayar. Tapi nanti di waktu yang akan datang ya Papi, kalau bisa Papi akan share lagi bagaimana tangan Tuhan tolong di situ. Tapi di sini Papi belajar satu hal adalah ternyata kita tidak sendiri, Sam. Ada begitu banyak orang yang mendukung, yang mendoakan gitu ya. Kadang-kadang kita seringkali berpikir bahwa kita ini sudah di bawah, sudah sedih, susah, tidak ada orang peduli. Tapi kita mesti tahu bahwa ada banyak ternyata orang yang berdoa. Ada banyak orang yang menangis. Satu hari ada orang tua anak datang ke sini. Mamanya Yohanes, kan? Mamanya Yohanes Solo datang ke sini. Nangis, datang nangis, dia cuma bilang ini, Pak Mul, saya percaya Pak Mul, ada lebih dari ratusan ibu-ibu yang menangis kepada Tuhan untuk kesembuhan Pak Mul. Dan kami percaya Pak Mul, tangisan satu orang aja didengar Tuhan, apalagi ratusan orang berdoa buat Pak Mul nangis. Percaya Pak Mul, saya nggak bisa kasih apa-apa sama Pak Mul, saya cuma bisa kasih sebuah tangisan. Dia nangis, saya waktu itu dia nangis, dia bilang Tuhan, tolong. Dan itu yang menguatkan Papi sih, ya. Gembala kita juga mendoakan, beberapa hamba Tuhan juga mendoakan, dan itu menguatkan untuk bisa melewati masa-masa itu. Walaupun ya di luarnya Papi kelihatannya tegar, tapi jujur ya di dalam sini itu kayaknya hancur gitu loh. Kita tidak tahu harus berkata apa, tapi Papi berkata tetap aku mau tahu. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan dari Tuhan ya. Apa yang mau dibelajar kita masih nggak ngerti, tapi ya dilalui saja. Dan masa-masa itu justru Papi belajar banyak hal. Ada yang Papi buat juga sebuah tulisan di Facebook. Papi bilang 3B, Sam. Brokoli, beet, buah naga.
Apa itu? Itu 3 makanan yang papi nggak pernah suka dalam hidup. Dan 3-3 itu mami suka, Sam. Papi selalu berkata, kamu aneh ya, brokoli dimakan, beet dimakan, buah naga dimakan, apa enaknya? Buah naga merah nggak ada rasanya gitu, Sam. Tapi ternyata ketika papi harus kemo, ketiga makanan itulah yang direkomendasikan untuk dimakan, Sam. Bagaimana kita berdamai dengan apa yang tidak kita suka, itu sebuah perjuangan, Sam. Dan tiap hari. Dan tiap Saya lihat hari, sendiri Sam. tiap hari harus Tiap makan. hari. Mulai dari paksa, Sam. Paksa saja makan, paksa saja makan. Sampai kita pikir, oke, sekarang udah bisa masuk, sekarang bagaimana supaya kita bisa nikmati. Kita ramu-ramu sendiri sampai papi punya resep nasi goreng brokoli kan, Sam ya. Oh iya. Kamu tahu banget nasi goreng brokoli dan buah naga ya, sampai hari ini juga ya masih tidak tahu apa enaknya, tapi sudah bisa makan sih. 2 biji aja sekarang bisa makan buah naga. Jadi brokoli juga berdamai, beet juga berdamai gitu ya. Jadi ternyata lewat ini kita bisa berdamai dengan banyak hal. Dan yang luar biasa, Sam, berat badan papi itu waktu terkena cancer itu turun sampai hampir 20 kilo. Mungkin nanti di akhir kita boleh share sedikit, kalau memang boleh kita share sedikit perjalanan berat badan turun 20 kilo itu seperti apa. Dan oleh anugerah Tuhan ya hari ini sudah naik 14 kilo lagi, Sam. Puji Tuhan. Dan setelah melalui kemo ke-1, kemo ke-2, kemo ke-3, kemo ke-4, ke-5, kemo ke-6. Dan yang lucu ada satu hal gini, Sam. Di kemo ke-4, Sam. Tapi begitu kemo pertama itu kan hari pertama itu dilalui 10 jam di infus. Terus dokter berkata nanti kemo kedua biasanya bisa turun jadi 5 jam, nanti turun jadi berapa jam sehingga makin lama makin cepat karena tubuh sudah bisa terima cairan itu. Oke, kita berharap bisa begitu kan ya. Tapi waktu kemo kedua mereka coba tambah jumlah cairan yang masuk dipercepat gitu ya. Tapi baru masuk sebentar badan papi merah-merah semua. Merah-merah jadi dokter bilang oh stop nggak bisa. Jadi dikendorin lagi, jadi 10 jam lagi Sam. Kemo ketiga dia mau coba lagi, dicepetin lagi, bentol-bentol lagi. Dan langsung berkata wah mereka nggak bisa nih. Pak Amul harus 10 jam terus setiap kali kemonya gitu ya. Dan itu yang nggak nyaman sistem 10 jam itu panas, dingin, badan segala macam gitu. Harus duduk 10 jam. Iya. Dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pas kemo keempat Sam, kan papi harus CT scan dulu paginya. Sehingga baru selesai itu siang. Baru selesai jam 12. Nah, kalau kemo jam 12 mulai, berarti kan kalau 10 jam kan berarti jam 10 malam selesai. Nah, itu di daycare udah tutup. Artinya papi harus rawat inap. Nah, papi bilang sama dokter, dok besok bisa nggak kemonya? Nggak bisa besok, sekarang juga. Loh ini udah jam 12 dok. Persiapan segala macam jam 1. Kalau 10 jam kan jam 11 malam. Ini udah tutup. Rawat inap. Papi bilang, nggak mau dok, aku nggak mau rawat inap dok. Karena kan kemarin ini kan di waktu kemo kedua, papi sempat masuk rumah sakit kan sampai hampir 30 hari itu Sam. Iya, ketahan di negara orang, rumah sakit. Gitu kan. Dan hari itu papi berdoa, Tuhan aku nggak mau. Dokter bilang nggak bisa, nggak ada pilihan. Cari kamar. Penuh semua Sam. Udah waktu mendesak, akhirnya dokter berkata, harus kemo jalan dulu deh. Nanti kapan malam baru masuk ke kamar, tetap harus kamar. Ya udah dicari kamar dan papi di kemo. Di situ papi berdoa, Tuhan aku nggak mau rawat inap, Nah perawatnya kan dia udah tahu kemo sampai ketiga papi nggak bisa dicepetin. Dia kemo keempat dia coba lagi, Pak saya coba ya dicepetin. Setengah jam kemudian dia balik, dilihat, kok bisa? Enggak bentol-bentol Pak, enggak gatel, enggak. Saya tambahin lagi ya, ditambahin sama dia Sam. Terus setengah jam lagi dia muncul lagi, Pak gimana Pak? Enggak apa-apa, enggak, tambahin lagi ya, tambahin sama dia Sam. Jadi dia juga bilang, kok aneh nih, ini kemo keempat bisa gitu, tambah lagi. Akhirnya Sam yang luar biasa Sam, hari itu kemo 4 jam selesai Sam. Jam 1 selesai, jam 5 selesai, jam 1 mulai kemo, jam 5 selesai Sam. Nah jam 5 begitu mau selesai, dari rumah sakit datang bawa kursi roda, bilang Pak kamarnya udah siap, pindah kamar. Terus Pak bilang, saya nggak perlu kamar. Kamu lihat tuh, infusnya tinggal sedikit. Dia lihat, loh kok tinggal sedikit? Susternya datang, loh kok cepet? Lah kan suster yang tambahin. Iya, herannya
kok bisa? Gitu. Akhirnya luar biasa Sam, hari itu justru papi lebih cepat pulangnya dibandingkan kemo-kemo sebelumnya. Hanya 4 jam. Dan jam 5, setengah 6 udah bisa sampai ke hotel lagi. Dan yang lucu, waktu kemo ke-5, kan kemarin udah 4 jam. Dicoba sama suster yang sama, dicepetin, bentol lagi Sam. Kenapa bisa pas waktu itu doang? Papi percaya ada kekuatan dalam doa. Tuhan tetap menyertai ya dalam segala apapun, mujizat disediakan. Dan buat papi itu suatu peristiwa yang lucu, tapi itu menyatakan bahwa Tuhan tuh mengerti. Kita hari itu nggak mau dan kita bilang, aduh Tuhan tolong, aku nggak mau, sungguh-sungguh. Dan ketika doa itu naik, Tuhan bisa tuh Sam. Nah selanjutnya kemo ke-5, ke-6, tetap Sam 10 jam Sam. Nggak bisa dicepetin lagi. Lucu ya. Dan itu anugerah. Dan masih banyak lagi lah mujizat-mujizat yang terjadi Sam ya. Doanya orang-orang yang di sekitar papi, yang udah jadi keluarga papi juga ratusan orang. Nah itu tapi ya tidak bisa dipungkiri adalah doa keluarga itu paling besar. Termasuk keluarga Rumah Damai Sam ya. Karena ini juga anak-anak kita ya. Mereka juga orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka juga orang-orang yang pernah mengalami saat-saat di bawah dalam hidupnya. Dan hari ini mereka naik. Mereka bisa nguatin papi loh. Ada satu anak nangis bilang gini, Pi, dulu waktu itu Kak, saya hampir mati. Papi tolong, sampai saya bisa jadi seperti ini, dia bilang gitu. Dan sekarang satu, Pi, saya nggak mau papi mati. Saya berdoa, papi jangan mati. Karena dulu saya pernah mau mati, papi angkat. Dia bilang, dia nangis, papi bilang. Nah itu kekuatan-kekuatan seperti itu yang buat kita bisa maju Sam ya. Dan papi percaya justru lewat itu semua, papi belajar satu perjalanan iman dengan Tuhan. Bahwa dia Tuhan tetap ada sekalipun kita di bawah. Seperti pemazmur berkata, sekalipun dalam lembah kekelaman, tongkatmu dan gadamu itu yang menyertai aku. Dan papi bisa lihat itu Tuhan sertai Sam. Dan puji Tuhan Sam, di bulan Oktober dokter berkata semua sel kanker sudah tidak ada. Puji Tuhan. Dan clear semua, bersih semua, dan papi harus kontrol saja, dan papi sudah 2 kali kontrol, mestinya April kemarin papi kontrol lagi, dan tapi karena pandemi ini nggak bisa, kita WA aja hasil lab, dokter berkata oke, good condition, dan Oktober saya harus ke Kuala Lumpur lagi untuk PET scan lagi, setelah 1 tahun PET scan lagi bulan Oktober, dan itu saya percaya kalau Tuhan sudah sembuhkan, itu sempurna. Ya? Gak pernah yang kita tabur itu sia-sia. Amin. Mungkin kita udah tabur hidup kita, Tuhan akan berikan hidup juga untuk kita. Amin. Jadi buat yang lagi berbuat baik atau apa mengalami, bukan berarti kita gak akan ngalamin hal yang susah, bukan berarti semua bakal mulus, luar biasa, ada goncangan, tapi percayalah semua yang kita tabur gak akan ada yang sia-sia, dan doa orang-orang di keluarga kita, doa orang-orang terdekat itu besar kuasanya. Amin. Kita ngalamin sendiri, mungkin di episode selanjutnya kita bisa bahas lebih dalam lagi. Tapi segini dulu buat cerita perjalanan bahwa di Rumah Damai ini yang ngalamin titik terendah dalam hidup bukan cuma anak-anak, tapi pengurus juga pernah mengalami titik terendah, tapi percaya di balik itu Tuhan punya rencana, Tuhan luar biasa. Kita bisa jadi luar biasa, bisa jadi kesaksian luar biasa kita berkat semua doa-doa orang terdekat kita dan doa kita juga kepada Tuhan. Oke, saudara, kita sudah sampai di akhir daripada episode kali ini. Jangan lupa sekali lagi pesan saya untuk subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Dan kita percaya lewat semua yang kita bagikan ini, kita berharap dan kita berdoa agar Indonesia bebas narkoba.